قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayyunna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita jumpa kembali di dalam kajian yang sama, yaitu melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang pada saat ini adalah melanjutkan materi pembahasan tentang kesungguhan dalam belajar dan ketekunan, termasuk juga tekun untuk meraih cita-cita yang mulia. Ini adalah sambungan yang kedua, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita lanjutkan pembahasan pada saat ini, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Nah, masih tetap pembahasan kemarin, yaitu tentang syair, ya. Nah, tentang syair yang sangat-sangat padat sekali isinya, kandungannya, yang luhur, sering dengan cita-cita yang luhur. Orang yang memperoleh kedudukan tinggi karena ia senantiasa berjaga malam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah kajian yang memberikan pemahaman kepada kita, menghidupkan tidak hanya secara dohir, akal saja, rasional saja, ya, tidak hanya menghidupkan pikiran, pendengaran, penglihatan, ucapan, dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya lahiriah saja, ya, yang sifatnya rasional. Akan tetapi di sini Yai Musannif, ya, ini berusaha untuk apa? Memberikan kepada kita semuanya, para guru, para murid, wali murid, untuk apa? Untuk mendalami, menghidupkan kecerdasan batiniah, ya, kecerdasan ruh kita di dalam apa? Menggapai sesuatu impian, cita-cita yang luhur itu perlu adanya sebuah apa? Usaha yang keras, yang kuat. Di antaranya itu tadi, ya, mempunyai cita-cita yang luhur itu ya harus suka apa? Jangan tidur-tidur melulu di waktu malam hari, ya, meminta kepada Allah, riyadhah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrubun ilallah, ya, taqarruban ilallah, yaitu dohirnya belajarnya serius, ya, murid-murid ini belajarnya serius, begitu juga batinnya juga serius untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Diungkapkan bahwasanya bahwa santri, nah, para santri, yaitu diharapkan, ya, harus menggunakan waktu malamnya untuk belajar dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif wa qad ittafaqa li nadmun fi hadzal ma'na. Qala al-musannif wa qad ittafaqa li nadmun fi hadzal ma'na. Man syaa'a ayyahtawiya amalahu jumala fal yattakhidh lailahu fi darkiha
Aqlil ta'amaka kay nahdha bihi sahara in syi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Ya, Yai Musannif beliau bersabda, Yai Musannif mengatakan, dan sungguh ya, ini ada ungkapan menarik, makna yang makna yang yang terkandung di dalam syair ya, yang berbunyi man syaa ayyahtawiya amalahu jumala falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala. Barang siapa yang ingin meraih apa yang dicita-citakan, maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai apa? Sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Ini ya, jadi barang siapa yang ingin meraih cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi ya, ini dalam syair ini dikatakan malamnya ini sebagai apa? Kendaraan untuk mengejar cita-cita. Nah, ini luar biasa para pemirsa. Yai Musannif ini mengajarkan kepada kita semuanya, guru, murid ya, orang tua, untuk memahami dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, kita ini betul-betul dibukakan ya hasanah berpikir kita yang lebih luas, tidak hanya mengandalkan sifat-sifat yang rasional, hal-hal yang tampak di permukaan saja ya, dohir saja, akan tetapi kita semuanya sebagai seorang pendidik, anak-anak yang sedang mencari ilmu ketol-ketolnya ya, SD, SMP, SMA yang di pondok ini, apalagi mau belajar ilmu agama ini, kalau malam hari diharapkan untuk apa? Untuk tidak tidur ya, tapi qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah ya, berharap agar cita-citanya dapat tercapai. Ini dilanjutkan lagi, aklil ta'amaka kay nahdha bisara ya, diharapkan seorang murid ini mengurangi makanannya, nggak boleh terlalu penuh ya, terlalu warak ya, jangan ya. Jadi diharapkan seorang murid ini mengurangi makanannya ya, jangan sampai terlalu penuh ya. Janganlah banyak makan agar kamu tidak ngantuk. Hal itu jika Anda benar-benar ingin menggapai kesempurnaan. Aklil ta'amaka kay nahdha bihi sahara in syi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Makanan dikurangi, tujuannya tidak ngantuk. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, bagi kita semuanya yang sekarang di zaman sekarang ini, semuanya orang mendewakan cara berpikir yang rasional ya. Mungkin ungkapan seperti ini akan menjadi sebuah sebuah perdebatan ya. Masa orang kepingin sehat, kepingin belajarnya semangat ya harus makannya banyak, bergizi, nutrisinya ya, biar asupan gizinya di dalam otaknya ini bagus, sehingga belajarnya ya lancar ya. Memang boleh dikatakan seperti itu, sebuah pendapat. Akan tetapi di dalam kitab ini Yai Musannif ini mengharapkan bahwasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya dilihat dengan cara yang rasional saja, tidak, tapi kita ini Yai Musannif berusaha untuk menghidupkan ya ruh kita, batin kita, agar mempunyai sifat tirakat ya, seperti itu. Orang-orang dahulu, orang-orang salaf ini ya seperti ini para pemirsa. Lelaku mereka itu seperti ini di dalam menggapai ilmu pengetahuan,
pendekatan diri kepada Allah, nyata korban ilallah sangat kuat sekali, dan seakan-akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya rasional, yang duniawiyah ya. Seperti yang pada saat ini terjadi di zaman sekarang ini ya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah bencana yang besar kalau kita tidak mau memahami ya ilmu yang terkandung di dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab salaf seperti ini ya. Jadi orang yang cerdas hebat itu tidak hanya rasionalnya saja yang diunggulkan, tapi hal-hal yang sifatnya batin ini perlu ditingkatkan. Insya Allah ya, kalau kita ini sesuai atau taat kepada ajaran di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, insya Allah kita akan meraih kesuksesan di dunia dan akhirat ya. Maka di sini di dalam syair ini dikatakan sedikitlah makan agar apa? Agar tidak ngantuk. Nah, karena apa? Karena ya jika ingin engkau seorang murid ya ingin mengejar atau menggapai kesempurnaan, maka diharapkan untuk apa? Untuk senang tirakat ya, seperti itu. Wakil manis haro nafsahu billaili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Dan sebuah wakil ya dikatakan bahwasanya mengurangi tidur malam, man isharo nafsahu billaili, barang siapa yang mengurangi tidurnya di waktu malam, tentunya di waktu malam ini untuk beribadah kepada Allah, faqad fariha qalbuhu bin nahari, maka pada siang harinya hatinya akan senantiasa merasa gembira ya. Ini betul-betul ungkapan ya Yai Musonef, apabila di malam hari kita ini terjaga taqarrub ilallah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka insya Allah paginya ini diberi kelapangan kebahagiaan ya, kebahagiaan di waktu siang harinya. Ini waqad fariha qalbuhu bin nahari. Dilanjutkan para pemirsa, wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati 'ala darsi wat tikrari fi awwalil laili wa akhirih, fa innama bainal isya'i wa waqtis sahar waqtun mubarakun. Wala budda li talibil ilmi, dan hendaknya santri ini para murid ini li talibil ilmi minal muwadhabati 'ala darsi, senantiasa harus mengulang-ulang pelajarannya, wa tikrari, mengulang-ulang fi awwalil laili wa akhiri, pada awal malam dan akhir malam. Fa innama bainal isya wa waqti sahur waqtul mubarak. Karena apa? Karena waktu antara isya dan waktu sahur ya fajar itu ya, karena saat-saat tersebut adalah waktu yang barokah. Ini para santri ya, anak-anak didik kita yang sekarang ini lagi serius belajar, lagi menggapai cita-cita di masa yang akan datang, tentunya hendaklah belajar itu bainal isya ya, antara isya dan waktu sahur atau malam hari gitu ya. Karena pada saat-saat tersebut waktu yang barokah. Ya, artinya di sini waktu tersebut aktivitas kegiatan tidak penuh, maka dimanfaatkan pada malam tersebut. Karena apa? Belajar itu butuh ketenangan jiwa, ketenangan keadaan sekelilingnya, jangan sampai rame. Waktu-waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk untuk serius memahami, mendalami materi-materi pelajaran. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Ini sebuah syair.
Ya talibal ilmi bashiril wara'a wa jannibin nauma wahdari shiba'a tawim ala darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Ya talibal ilmi, wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara barang syubhat, ya. Itu wara, sifat wara itu menjauhi barang-barang yang syubhat. Wajannibin nauma wahdari shiba'a, dan jauhilah tidur. Wajannibin nauma wahdari shiba'a, jauhilah tidur, kurangilah makan. Dawim ala darsi la tufariku fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Dan tekunlah untuk senantiasa belajar, ya, jangan sampai bisa dengan materi-materi pelajaran, karena ilmu dengan menekuni atau belajar secara serius qama wartafa'a, maka ilmu itu akan senantiasa jumenengi, ya, dan mengangkat derajat bagi seorang murid tersebut. Ini penyair ini mengatakan demikian. Wa yaktanima ayyamal hadatsati wa unfuwanas syababi kama qila. Wa yaktanima ayyamal hadatsati wa unfuwanas syababi kama qila. Hendaknya para pelajar itu harus memanfaatkan masa-masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini ada sebuah syair. Bi qadaril kaddi tutamatarumu faman ramal muna laila yakumu wa ayyamal hadatsati fatanimha ala innal hadatsata la tatumu. Bi qadaril kaddi tutamatarumu, dengan kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Bi qadaril kaddi tutamatarumu faman ramal muna laila yakumu. Orang-orang yang ingin sukses harus sedikit mengurangi tidur malamnya. Wa ayyamal hadatsati, dan gunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya, karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Wa ayyamal hadatsati faqtanimha ala innal hadatsata la tadumu, tidak akan terulang. Masa muda itu tidak akan terulang. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali syair-syair yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, yang mana kandungan dari syair tersebut sangat padat terhadap pesan-pesan yang luar biasa, ya, bagi kita semuanya. Maka ya diharapkan kita berusaha untuk meniru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kita semuanya sebagai seorang santri ataupun seorang wali murid atau guru, ya, senantiasa untuk untuk fokus kepada materi-materi yang diajarkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, ya, agar kita sebagai seorang pendidik, anak didiknya sukses, orang tua, ya, putra-putrinya nantinya sukses. Begitu juga anak-anak didik yang sekarang ini semangat belajar, ya,
sukses. Jadi kesuksesan diraih bersama seperti itu. Karena apa? Karena sesuai bimbingan dalam mencari ilmu itu dengan menggunakan apa? Kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ini. Jadi seorang penyair menyampaikan bahwasannya ya dengan kadar kerja keras mula kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yang ingin sukses harus sedikit mengurangi tidur malam. Ini gunakan masa mudamu sebaik-baiknya. Karena apa? Karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Dilanjutkan lagi pemirsa, wala yajhada nafsahu jahdan wala yudfi'an nafsa hatta yanqati'a 'anil amal bal yasta'milar rizqa fi dzalika warrifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal dina matinun fa'awghilu fihi birifqin wa la tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal munbita la ardun qata'a wa la dahron abqa wa la yajhada nafsahu jahdan. Dan apa? Janganlah seorang murid itu terlalu memaksakan diri hingga melebihi kekuatannya. Wah ini, wala yajhada nafsahu jahdan wala yudfi'an nafsa ya. Gak boleh kalau misalnya seorang murid itu di dalam berusaha menggapai cita-cita ini ya harus bisa mengukur kemampuannya dari peserta didik ini. Apakah materi-materi disampaikan ini kurang jelas, ya harus tanya dan harus mengulang lagi dengan sabar. Tapi kalau misalnya materi yang disampaikan ini terlalu berat, maka anak didik tersebut juga berat juga menerimanya, akhirnya putus asa. Maka diharapkan di dalam kitab ini seorang murid ini harus bisa mengukur kemampuannya di dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan